Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah, berjumpa kembali bersama Pak Rifki dalam mata pelajaran IPA. Nah, pada kesempatan kali ini nanti Pak Rifki akan melakukan pembahasan terkait kisi-kisi soal PAS yang telah Pak Rifki bagikan kemarin. Nah, kemarin anak-anak sudah mencoba untuk mengerjakan, namun mungkin ada beberapa soal yang merasa kurang paham ataupun kesulitan dalam mengerjakan. Maka dari itu, dalam video ini nanti Pak Rifki akan mencoba membahas satu persatu soal-soalnya. Nah, nanti dari mulai bab 4 terkait suhu dan kalor. Oke, mari kita simak video pembahasan berikut ini. Oke, soal yang pertama. Jelaskan pengertian suhu. Nah, kita sudah tahu bahwa suhu itu adalah derajat panas yang dimiliki oleh suatu benda. Oke, kemudian soal yang nomor 2, jelaskan pengertian dari pemuaian suatu benda. Nah, apa itu yang dinamakan dengan pemuaian suatu benda? Nah, pemuaian suatu benda itu adalah perubahan bentuk atau volume benda karena dipengaruhi oleh suhu. Nah, jadi suhu itu dapat mempengaruhi bentuk maupun volume benda. Semisal kalau air itu didinginkan, nah nanti volumenya akan berubah. Nah, itu dinamakan dengan anomali. Atau semisalnya batang besi ketika dipanaskan pada suhu tertentu, kemudian besinya memijar saking panasnya, nanti bentuk besi dan juga volume dan juga ukuran besi nanti akan berubah, jadi akan memuai. Nah, ataupun dengan benda-benda yang lain akan terpengaruh oleh suhu. Oke, lanjut. Soal yang nomor 3. Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Nah, kita sudah tahu ya bahwa alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Betul sekali. Oke, soal yang nomor 4. Sebutkan 4 satuan yang digunakan untuk mengukur derajat suhu. Nah, 4 satuan hanya apa saja? Nah, yang pertama ada satuan Celcius, kemudian ada satuan Reaumur, satuan Fahrenheit, dan juga satuan Kelvin. Oke, cukup mudah ya. Oke, kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini soal yang nomor 5, ada beberapa poin, yaitu terkait kita untuk menyelesaikan soal konversi suhu. Nah, soal yang pertama yaitu soal A. Nah, ada 50 derajat Celcius itu berapa derajat Reaumur? Oke. Nah, kita harus tahu dan wajib tahu untuk terkait perbandingan satuan suhu dari berbagai jenis satuannya. Ada satuan Celcius, kemudian Reaumur, Fahrenheit maupun Kelvin. Nah, dulu kita telah mengerjakan untuk masing-masing satuan suhu kan memiliki batas bawah dan juga batas atas. Nah, di mana ketika batas bawah dan batas atas itu dicari skalanya, itu menghasilkan perbandingan 5, 4, 9, dan 5. Oke, langsung kita menuju ke soalnya tadi. Nah, kita disuruh untuk mengerjakan atau mengkonversi dari satuan Celcius menjadi satuan Reaumur. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu dengan menggunakan rumus yang sederhana, yaitu rumus perbandingan. Yaitu Reaumur yang dicari, ini nanti akan menempati posisi yang atas, Reaumur, kemudian baru dibagi dengan Celcius, atau perbandingan antara Reaumur dengan Celcius, kemudian dikali dengan suhu yang akan dikonversi. Nah, Reaumur tadi kan memiliki perbandingan 4. Nah, di sini ada 4. Kemudian dibagi dengan Celcius yang memiliki perbandingan angka 5. Nah, kemudian dikali dengan suhu yang dicari, yaitu 50 derajat Celcius. Sehingga diperoleh hasil 40 derajat Reaumur. Oke, cukup mudah kan? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal B. Nah, 150 derajat Celcius itu berapa derajat Reaumur? Nah, caranya sama. Nah, kita menggunakan perbandingan yang sama seperti poin A tadi, yaitu Reaumur yang dicari itu berada di atas, kemudian dibagi dengan Celcius,
kemudian dikali dengan suhu yang akan dikonversi. Nah, kemudian perbandingannya adalah 4 dibanding 5 dikali 150 dan diperoleh 120 derajat reaumur. Oke, kemudian soal berikutnya. Nah, 120 derajat reaumur itu berapa derajat Celcius? Nah, sekarang kebalikannya. Nah, kalau kebalikan bagaimana? Nah, kebalikan tinggal membalik saja untuk satuan yang akan dikonversi dan satuan pengkonversinya. Nah, kalau di sini kan yang akan dirubah reaumur menjadi Celcius. Nah, jadi Celcius yang ada di atas. Nah, kemudian reaumur berada di bawahnya, atau dalam perbandingannya Celcius dibanding dengan reaumur dikali dengan suhu yang akan dikonversi. Nah, jadi 5 dibagi 4 dikali 120 akan dihasilkan 150 derajat Celcius. Oke, coba lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal D. Nah, di sini masih sama, yaitu 80 derajat reaumur dikonversi menjadi derajat Celcius. Nah, nanti hasilnya berapa? Nah, Celcius yang ingin dicari itu berada di atas, kemudian dibanding dengan derajat reaumur dikalikan dengan nilai suhu yang akan dikonversi, dihasilkan 5 dibagi 4 dikali 180 dan dihasilkan nilai 100 derajat Celcius. Oke, cukup mudah ya. Oke, kita lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu poin E. Nah, poin E di sini berbeda dengan poin sebelumnya, yaitu kita akan mengkonversi dari satuan Celcius menuju ke satuan Fahrenheit. 100 derajat Celcius itu berapa 100 derajat Fahrenheit? Nah, ketika kita masih mengingat bahwa perbandingan antara Celcius dan Fahrenheit itu 5:9, dan kita tahu bahwa batas bawah dari termometer Fahrenheit itu adalah 32 derajat Celcius, maka dari itu ada perbedaan rumus dengan rumus sebelumnya, yaitu di mana Fahrenheit yang dicari itu berada di atas, kemudian dibagi dengan derajat Celcius, kemudian dikali dengan nilai suhu, dan kemudian masih ditambah dengan nilai 32. Nah, ini sebagai batas bawah dari termometer Fahrenheit. Karena batas bawah termometer Celcius itu 0 derajat, berbeda dengan batas bawah termometer Fahrenheit. Jadi harus ditambah 32. Sehingga diperoleh perbandingan 9 dibanding 5 dikali dengan nilai 100. Nah, kemudian baru ditambah dengan 32. Nah, penambahan ini adalah yang terakhir setelah kita menyelesaikan operasi bilangan yang di dalam kurung ini. Nah, sehingga diperoleh nilai 212 derajat Fahrenheit. Oke, selanjutnya. Nah, ini sama. 150 derajat Celcius itu berapa derajat Fahrenheit? Nah, oke, langsung F berada di atas perbandingannya dibanding dengan C atau derajat Celcius, kemudian dikali dengan suhu yang akan dikonversi, baru ditambah dengan angka 32. Nah, diperoleh 9 dibagi 5 dikali 150 ditambah 32, diperoleh hasil 307 derajat Fahrenheit. Oke, lanjut. Nah, lalu bagaimana ketika dibalik? Nah, ketika dibalik ada perbedaan juga dengan yang sebelumnya. Nah, yaitu suhu yang ingin kita cari harus dikurangi dengan angka 32 dulu, karena ini menjadi batas bawah dari nilai satuan dari derajat Fahrenheit atau termometer derajat Fahrenheit. Nah, sehingga suhu dikurangi 32 baru dikalikan dengan perbandingan di mana derajat Celcius yang akan dicari itu berada di atas, baru dibagi dengan derajat Fahrenheit, sehingga diperoleh 92 dikurangi 32, kemudian baru dikali 5/9. Nah, nanti akan diperoleh derajat Celcius. Nah, 92 dibagi 32 itu 60, kemudian dikali dengan 5/9. 60 dibagi 9 baru dikali dengan 5, atau 60 dikali dengan 5 dibagi 9. Nah, kemudian diperoleh nilai 33,33 derajat Celcius. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga sama. Nah, seperti tadi, 167 derajat Fahrenheit itu berapa derajat Celcius? Nah, sama. Suhu dikurangi
32 baru dikalikan dengan perbandingan C dibanding F. Nah, 167 dikurangi 32 kemudian dikali 5 dibanding 9 diperoleh hasil 135 dikali 5 per 9. Nah, kemudian diperoleh nilai 75 derajat Celcius. Oke, cukup mudah ya. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, 10 derajat Celcius itu berapa derajat Kelvin? Nah, coba kita lihat dari standar perhitungan 0 derajat mutlak. Nah, di mana 0 derajat mutlak itu dikategorikan atau didefinisikan sebagai suhu di mana suatu partikel itu sudah tidak bergerak lagi, yaitu suhu di mana apabila termometer Celcius itu mengukur suhu hingga minus 273 derajat Celcius. Nah, sehingga apabila dibalik 0 derajat Celcius itu setara dengan 273 derajat Kelvin. Nah, coba kalau kita hitung 1 derajat Celcius berarti, nah 1 ini angka 1 ya, maaf. 1 ditambah 273 sehingga diperoleh 274. Nah, sehingga sama di poin yang nomor I ini. Jadi suhunya berapa yang akan dikonversi kemudian ditambah dengan nilai 273. Nah, nanti akan diperoleh derajat Kelvin. Misalnya suhunya 10 tadi ya. 10 derajat ditambah 273 sehingga didapatkan hasil 283 derajat Kelvin. Nah, coba kita yang poin soal selanjutnya, yaitu poin C. Nah, di mana 15 derajat Celcius itu berapa derajat Kelvin? Nah, tinggal ditambahkan. Nah, suhunya berapa tadi yang ingin dikonversi ditambah dengan 273. Nah, 15 ditambah dengan 273 diperoleh hasil 338 derajat Kelvin. Oke. Nah, kemudian masih terkait soal konversi suhu. Nah, sekarang kita mencoba mengkonversi suhu dari Kelvin menuju Celcius. Nah, kebalikan ya dari soal yang sebelumnya. Nah, kalau kebalikan ini cukup mudah, tinggal dikurangi saja. Kalau tadi kan ditambah, nah sekarang dikurangkan. Nah, jadi suhunya berapa dalam derajat Kelvin itu dikurang dengan 273. Nah, jadi nanti akan diperoleh, ini harusnya Celcius. Nah, jadi akan diperoleh 279 karena tadi yang ini dikonversi nilainya 279 dikurangi 273. Nah, kemudian dihasilkan nilai atau diperoleh hasil 6 derajat Celcius. Oke, begitu juga dengan yang poin L ini. Nah, di mana ada suhu 373 derajat Kelvin. Nah, kita tulis 373 derajat Kelvin, kemudian dijadikan Celcius, yaitu dikurangi 273. Nah, sehingga diperoleh hasil 100 derajat Celcius. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mengkonversi dari derajat Kelvin menjadi derajat Reaumur? Nah, kalau di perbandingan, kita tadi kan tahu bahwa perbandingan antara Kelvin dan Reaumur itu adalah 5:4. Nah, tapi agar lebih mudahnya, kita tidak ribet untuk masalah perbandingan, kita jadikan dulu derajat Kelvin menjadi derajat Celcius. Nah, seperti yang soal sebelumnya tadi. Jadi, kalau dijadikan derajat Celcius dari Kelvin, suhu dikurangi 273. Nah, tadi kan karena suhunya 0 derajat, kemudian dikurangi 273 sehingga diperoleh hasil negatif 273. Nah, baru setelah kita ketemu satuan suhunya derajat Celcius, baru dikonversi ke R. Nah, itu lebih gampang konversinya karena kan tidak terlalu dipusingkan dengan perbedaan batas bawah dari temperatur dari derajat satuan yang berbeda. Nah, kalau C ke R atau Celcius ke Reaumur kan sama satuan bawahnya, sehingga tinggal dibuat perbandingan, yaitu yang akan dicari ditaruh di atas, yaitu R, kemudian dibagi dengan C dikali dengan suhu yang dikonversi.
Jadi perbandingan R dan C 4 dibanding 5 dikali suhu yang dicari tadi negatif 273 atau suhu yang ingin dikonversi, sehingga diperoleh hasil negatif 218,4 derajat Reaumur. Oke. Ya, selanjutnya, nah ini sama seperti soal yang sebelumnya. 100 derajat Kelvin berapa derajat Celcius? Nah, sama. Tinggal dikurangi saja. Nah, di sini ada nilai 100 derajat Kelvin dikurangi dengan negatif atau dikurangi 273. Tinggal diperoleh hasil negatif 173 derajat Celcius. Nah, bagaimana kalau nilai yang ingin dikonversi negatif? Ya, tinggal menggunakan operasi bilangan matematika, menggunakan lambang negatif juga. Nah, kalau di sini suhunya negatif 25 ditulis, kemudian dikurangi lagi 273, sehingga diperoleh hasil negatif 298 derajat Celcius. Oke, cukup mudah ya. Oke, selanjutnya kita menuju ke soal yang berikutnya. Nah, ini soalnya juga terkait konversi suhu, tapi menggunakan soal cerita. Nah, suhu cuaca saat ini menunjukkan angka 50 derajat Celcius. Apabila diukur menggunakan termometer Reaumur, berapakah suhu yang tercatat? Nah, jadi kita akan mengkonversi dari derajat Celcius menuju derajat Reaumur. Nah, sama. Menggunakan cara yang sama seperti yang tadi, yaitu perbandingan antara R, ini R dengan nilai 4, kemudian C dengan nilai 5, dikali dengan angka yang akan dikonversi, yaitu 50, sehingga diperoleh hasil 40 derajat Reaumur. Nah, kemudian soal yang sama. Suhu sebatang besi setelah diukur dengan termometer menunjukkan angka 92 derajat Fahrenheit. Apabila dikonversi ke dalam satuan Celcius akan menunjukkan angka, nah ada batang besi panasnya 92 derajat Fahrenheit akan dikonversi menjadi Celcius. Nah, gimana caranya? Nah, sama. Karena derajat Fahrenheit ini memiliki batas bawah termometernya 32, maka dikurangi dulu angkanya. Jadi suhu yang akan dikonversi dikurangi 32 baru dikali dengan perbandingan Celcius dibanding atau dibagi dengan Fahrenheit. Diperoleh angka 92 dikurangi 32 dikali 5 dibagi 9. Sehingga diperoleh nilai 60 dikali 5 dibagi 9. Nah, didapatkan hasil 33,33 derajat Celcius. Oke. Mudah kan? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, suatu cairan mendidih pada suhu 80 derajat Reaumur. Nah, apabila cairan tersebut diukur menggunakan termometer Celcius, akan diperoleh angka, nah ini sama ya, cukup mudah. Jadi kita akan mengkonversi dari Reaumur ke Celcius. Nah, dengan perbandingan yang akan dicari, taruh di atas Celcius, kemudian dibagi dengan Reaumur, dikali dengan suhu yang akan dikonversi, yaitu 80 derajat tadi. Nah, sehingga diperoleh perbandingan 5 dibanding 4 atau dibagi 4 dikali dengan 80. Sehingga diperoleh nilai 100 derajat Celcius. Oke, kemudian, nah ini sudah masuk ke bagian kalor atau subbab kalor. Nah, soal yang ke-6, jelaskan pengertian dari kalor. Nah, kita tahu bahwa kalor itu adalah suatu perpindahan energi dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Nah, jadi kalor itu dapat bergerak ya dari benda yang memiliki suhu yang tinggi menuju ke benda yang suhu yang rendah. Oke, apa definisi dari 1 kalori? Nah, definisi dari 1 kalori itu adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air. Nah, sehingga suhunya naik sebesar 1 derajat Celcius. Nah, itu namanya definisi dari 1 kalori. Nah, kemudian satuan kalor adalah, nah kita tahu bahwa satuan kalor itu adalah joule, benar sekali. Oke, kemudian 1 kalori itu setara dengan titik joule. Nah, 1 kalori itu
didefinisikan setara dengan 4,2 Joule. Oke, soal yang berikutnya. Sebut dan jelaskan 3 cara perpindahan kalor. Nah, kita tahu bahwa ada 3 cara bentuk perpindahan kalor, yaitu yang pertama dengan cara konduksi. Nah, apa itu konduksi? Konduksi itu adalah perpindahan kalor tanpa diikuti perpindahan molekul atau zat. Nah, contohnya ketika kita memanaskan besi, nah molekul yang ada di dalam besi itu tidak akan berpindah, tapi yang berpindah hanya energi panasnya saja. Nah, kemudian yang berikutnya ada konveksi. Nah, konveksi itu adalah perpindahan kalor yang diikuti dengan perpindahan molekul zat. Nah, contohnya saat kita memanaskan air. Nah, molekul air itu akan bergerak dari bawah menuju ke atas ketika sudah mencapai suhu atau panas tertentu. Nah, itu yang dinamakan dengan peristiwa konveksi. Atau ketika suhu udara itu naik, nah nanti udara akan bergerak dari yang suhunya dingin menuju ke suhunya yang lebih rendah. Atau suhunya maksudnya akan bergerak dari suhu yang dingin menuju suhu yang panas. Nah, sehingga akan membentuk pola aliran angin. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang dinamakan dengan radiasi. Nah, radiasi itu adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Jadi tanpa zat perantara sama sekali. Nah, itu contohnya perpindahan panas dari sumber energi utama di tata surya ini, yaitu matahari menuju ke bumi. Nah, di mana panas itu melewati ruang hampa. Nah, padahal ruang hampa itu tidak mempunyai medium apa-apa, tapi panasnya dapat mencapai ke dunia atau ke bumi. Nah, itu yang dinamakan dengan peristiwa radiasi. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, tuliskan rumus kenaikan kalor beserta keterangannya. Nah, kita tahu bahwa kenaikan kalor itu dapat dirumuskan dengan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, delta T itu juga dapat ditulis dengan lambang delta atau seperti segitiga kemudian ditambah dengan T. Nah, tapi dapat ditulis dengan tulisan delta T. Nah, di mana Q itu adalah kenaikan kalor, kemudian M itu adalah massa benda, kemudian C itu adalah kalor jenis benda, dan delta T itu adalah perubahan suhu benda. Nah, jadi ada range ataupun skala antara suhu benda awal hingga suhu benda yang akhir. Itu nanti yang dinamakan dengan delta T. Nah, selanjutnya, apa pengertian dari konduktor dan isolator? Nah, apa sih yang dinamakan dengan konduktor dan isolator? Nah, konduktor itu adalah jenis bahan yang dapat menghantarkan panas. Sedangkan isolator itu adalah jenis bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, jadi ingat ya, konduktor atau konduksi. Kemudian ada isolator atau bahan yang tidak dapat menghantar panas. Nah, soal yang ke-13. Sebutkan contoh benda yang termasuk ke dalam konduktor dan isolator. Nah, tadi konduktor itu benda yang dapat menghantarkan panas, sedangkan isolator itu benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, coba contohnya apa saja? Nah, yang pertama konduktor. Nah, kawat tembaga. Nah, itu sebagai penghantar panas ya. Kemudian besi juga dapat menghantarkan panas, aluminium yang sering digunakan untuk bahan panci juga dapat menghantarkan panas, maupun kaca juga dapat menghantar panas. Nah, sedangkan isolator yang tidak dapat menghantar panas itu ada yang pertama karet. Nah, karena karet kan biasa yang digunakan untuk melapisi pegangan dari panci ya. Nah, sehingga ketika kita akan mengangkat pancinya tidak panas ataupun tidak terbakar kulitnya. Nah, kemudian plastik. Nah, itu juga sebagai bahan isolator dan juga kayu. Soal berikutnya. Nah, ini terkait kenaikan suhu atau perubahan suhu benda. Nah, poin yang pertama yaitu 14A. Sebuah logam yang terbuat dari besi memiliki massa 5 kg. Dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius ke suhu 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis besi
460 Joule per kilogram derajat Celcius, maka energi kalor yang diperlukan sebesar titik-titik Joule. Nah, jadi yang akan dicari adalah berapa energi kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu dari 30 derajat ke 80 derajat Celcius. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya ya. Kita tulis dulu rumusnya. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, di mana Q ini adalah energi kalor yang dicari. Kemudian M itu adalah massa benda, yaitu 5 kg. Kemudian C itu adalah kalor jenis logam, yaitu 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kemudian delta T. Nah, delta T itu adalah suhu perubahan dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, di mana suhu tinggi tadi kan 80 derajat, kemudian dikurangi 30 derajat. Nah, sehingga diperoleh Q sama dengan 2300, yaitu perkalian antara 5 kali 460 dikali dengan 50, yaitu hasil pengurangan dari 80 dikurangi 30, sehingga diperoleh hasil Q sama dengan 115.000 Joule. Demikian tadi pembahasan soal mengenai bab suhu dan kalor yang telah Pak Rifki sampaikan. Semoga nanti kedepannya dapat mengerjakan dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.